Halo semuanya, perkenalkan saya Salman. Halo, nama saya Ridwan. Oh, saya Ria. Halo semuanya, saya Agnia. Hai, nama saya Marsa. Halo, nama aku Naila. Kami akan mempresentasikan tentang strategi cerdas Jepang dalam menguasai Indonesia pada tahun 1942. Semua bermula dari Perang Dunia Kedua. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 8 Desember 1941, Jepang bergerak cepat ke Asia Tenggara. Mereka mengincar Indonesia karena kekayaan alamnya, terutama minyak bumi untuk kebutuhan perang mereka. Oke, menariknya, sebelum Jepang menurunkan pasukan, mereka tidak langsung menyerang. Jepang lebih mencoba jalur diplomasi dulu. Tujuannya sederhana, yaitu meminta akses terhadap hasil alam Indonesia, terutama minyak bumi. Namun, diplomasi ini gagal total karena Belanda menolak berbagai sumber daya penting tersebut. Setelah gagal, Jepang beralih ke strategi yang lebih halus tapi sangat efektif, yaitu propaganda. Jepang tidak datang dengan wajah penjajah, melainkan mengaku sebagai saudara tua Asia yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan berat. Untuk meyakinkan rakyat, Jepang melakukan hal yang sangat simbolis. Mereka memutar lagu Indonesia Raya di radio Tokyo. Hal ini membuat banyak rakyat Indonesia merasa dihargai, diperhatikan. Propaganda inilah yang membuat kedatangan Jepang awalnya disebut baik, sehingga jalan mereka untuk menguasai Indonesia menjadi jauh lebih mudah. Saya akan menjelaskan tentang jatuhnya wilayah strategi Tarakan hingga Pulau Jawa. Invasi militer cepat. Serangan militer dimulai dengan merebut pusat minyak seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jenderal Imamura mendarat di 3 pulau titik Jawa, yaitu Banten, Eratan, dan Keragan. Meskipun Belanda dibantu Sekutu Abdakal, kekuatan 120.000 tentara Jepang tak terbendung. Kota-kota besar seperti Jakarta jatuh tanpa perlawanan berarti. Setelah rangkaian serangan militer yang cepat, Jepang akhirnya mencapai titik penentuan, yaitu kapitulasi Kalijati, yang puncaknya terjadi pada 8 Maret tahun 1942. Di Kalijati Subang, Gubernur Jenderal Belanda dan Jenderal Terpoorten menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Imamura. Momen ini menandai berakhirnya 350 tahun penjajahan Belanda dan dimulainya era baru pendudukan militer Jepang di Indonesia. Penyerahan tanpa syarat ini menunjukkan runtuhnya kekuasaan Belanda dan membuka jalan bagi Jepang untuk menerapkan kebijakan-kebijakan barunya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Nah, setelah Jepang menguasai Indonesia nih ya seluruhnya, Jepang mulai mengubah segalanya yang ada di Indonesia. Misalnya nih, mulai dari waktu. Waktunya itu harus sama yang ada di Jepang. Di Jepang itu jam 7, sedangkan di Indonesia jam 8. Ya harus jam 7 gitu. Terus mulai dari tahun nih, mungkin karena kalender Jepang atau gimana, harus menyesuaikan benar-benar yang dari Jepangnya. Tapi, dengan semua kebijakan yang baru ini, Indonesia itu ada sisi positifnya. Apa itu? Ya itu bahasa Indonesia berkembang pesat. Jadi kayak itu tuh sebagai bahasa resmi semua penduduk Indonesia untuk bercakap-cakap asalkan gak pakai bahasa Belanda. Meskipun awalnya mereka gembira nih, terus mereka tuh nyadarnya tuh Jepang itu cuma fokus itu ya ke kemenangan mereka dalam perang aja. Malah itu tuh yang ngebuat mereka jadi lagi sistem kerja paksa. Nah, sebagai kesimpulan, Jepang berhasil masuk melalui kombinasi propaganda yang sangat cerdik dan kekuatan militer yang sangat terorganisir. Meski sangat singkat, masa ini berhasil menjadi titik balik baik bagi bangsa Indonesia dalam menuju kemerdekaannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.